Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yusuf Mahlil SPT, dosen tetap pada program studi S1 Peternakan Fakultas Ilmu Hayati Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pengantar bahan pakan yang saya ampu. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah kompetensi utama bagi calon sarjana peternakan dan wajib diikuti oleh mahasiswa peternakan Fakultas Ilmu Hayati Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai, sehingga dapat membekali mahasiswa pada pemahaman mendalam serta keterampilan dalam mengidentifikasi, menguji, menjalankan, mengevaluasi bahan pakan untuk ternak. Mata pengantar bahan pakan ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PBL, sehingga lebih menekankan proyek dan praktikum real di lapangan. Bukan hanya teori, tetapi mahasiswa diminta untuk mampu memecahkan permasalahan langsung yang ada di peternak maupun masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah ruang lingkup dan konsep dasar pengantar bahan pakan, 1 pertemuan, kemudian sistem pencernaan ternak, 1 pertemuan, praktikum pengamatan sistem pencernaan ternak, 1 pertemuan, klasifikasi bahan pakan, 1 pertemuan, bahan pakan konvensional, 1 pertemuan, bahan pakan non-konvensional dan praktikum identifikasi bahan pakan, 1 pertemuan, kualitas bahan pakan dan praktikum uji kualitas fisik, 1 pertemuan. Dilanjutkan ujian tengah semester tertulis pada pertemuan ke-8. Kemudian kandungan nutrisi bahan pakan dan standar nutrisi ternak, 1 pertemuan, praktikum analisa proksimat sederhana, 1 kali pertemuan, klasifikasi energi bagi ternak, 1 pertemuan, konsumsi, konversi pakan dan kecernaan pakan, 1 pertemuan, teknologi pengolahan pakan, 1 pertemuan. Kemudian pertemuan ke-14 yaitu limbah pertanian dan perkebunan serta bahan pakan lokal. Selanjutnya review dan presentasi tugas proyek, 1 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. Bobot yang kami berikan kepada mata kuliah pengantar bahan pakan diantaranya adalah 10% tugas, 10% kuis, 15% UTS, 15% UAS, 20% partisipasi aktif, dan 30% proyek. Metode pembelajaran kami melaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami yaitu Sains UP atau Smart Academic Integrated System Universitas Pahlawan dan grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ke-14 yang membahas tentang limbah pertanian dan perkebunan serta bahan pakan lokal. Di sesi ini mahasiswa belajar mengidentifikasi jenis limbah yang berasal dari pertanian dan perkebunan, bagaimana potensinya dan bagaimana cara pengolahannya serta manfaatnya bagi ternak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Masih semangat semuanya? Semangat. Habis olahraga tadi pagi ya? Jalan santai. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-14 ya, dengan judul pemanfaatan limbah dan bahan lokal untuk substitusi pakan. Jadi substitusi itu artinya pengganti. Nah, sebelumnya masih ingat gak pelajaran yang lampau nih? Tentang apa saja? Siapa yang ingat? Fajrin ingat? Ingat? Tidak menyetak ya? Tia? Teknologi pengolahan bahan pakan, Pak. Teknologi pengolahan bahan pakan. Jadi ada teknologi bagaimana cara mengolah bahan pakan minggu lalu. Nah, ada fermentasi, ada pengolahan secara fisika, kimia, biologi maupun fermentasi. Nah, sekarang kita masuk ke pemanfaatan limbah dan bahan pakan lokal sebagai substitusi bahan pakan. Oke, sebelum mulai perkuliahan silahkan di absen, di scan dulu
absensinya. Sudah? Sudah. Oke, yang nggak hadir siapa ya? Andre Taulani ya? Iya Pak. Kemudian Ajis Gagap sama Sule nggak hadir juga? Iya Pak. Nah, itu juga ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi di sini ada mengapa limbah pertanian itu penting sebagai pakan. Ada yang tahu kenapa limbah pertanian itu penting? Pak. Ya, Irfan? Karena bisa dijadikan pupuk Pak. Dijadikan pupuk, ya, itu bisa ya. Jadi limbah pertanian selain jadi pupuk, dia juga bisa sebagai pakan tambahan. Kendalanya sebetulnya apa? Jadi 60-70% setiap yang melakukan beternak sapi, beternak ayam itu membutuhkan biaya. Biaya itu sangat besar, yaitu 60-70% biaya pakan. Padahal 50 juta ton biomasa itu dihasilkan setiap tahun yang berasal dari limbah pertanian yang ada di Indonesia. Jadi kenapa pentingnya kita manfaatkan biomasa itu? Karena pada masa kritis, misalnya masa kemarau, itu para peternak itu kesulitan untuk mencari bahan pakan. Nah, jadi bagaimana cara memenuhi agar peternak ini terus-menerus ada bahan pakan yang disediakan untuk ternak mereka. Jadi misalnya pada musim hujan itu berfluktuasi kan, kalau pada masa kemarau itu akan krisis pakannya. Jadi solusinya adalah integrasi limbah pertanian ditambah bahan pakan lokal sehingga terjadilah kemandirian pangan untuk peternak-peternak yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada limbah pertanian. Ada limbah pertanian, ada limbah perkebunan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Pertanian dan perkebunan. Apa beda pertanian dengan perkebunan? Pak. Ya, Irfan? Kalau pertanian lebih ke contoh ke sawah Pak. Kalau yang perkebunan seperti kelapa sawit Pak. Ya, 100 buat Irfan. Tepuk tangan dulu. Jadi, limbah pertanian itu adalah produknya bisa kita konsumsi langsung. Nah, jadi misalnya jagung, padi, nah itu kita konsumsi langsung. Sedangkan kalau perkebunan, misalnya perkebunan sawit, itu akan menghasilkan komoditi yang untuk pabrik atau diolah secara lebih lanjut untuk meningkatkan nilai pasarnya atau nilai jualnya. Nah, sekarang limbah pertanian. Di sini ada gambar jerami padi ini kan, yang sedang lagi dibakar. Kira-kira bagaimana itu? Rugi atau gimana? Kalau bagi peternak gimana? Itu dibakar Pak. Dibakar. Rugi Pak. Nah, seharusnya bisa dimanfaatkan. Nah, jadi jerami ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Produksinya itu lebih kurang 40-50 juta ton. Bayangkan itu, berapa banyaknya? Kalau kerupuk berapa banyaknya tuh kalau 40-50 juta ton? Segudang-gudang gudang Pak. Segudang-gudang. Nah, kemudian komposisi dari jerami padi ini ternyata masih ada protein kasarnya sekitar 3-5%. Kemudian ada serat kasarnya, tinggi serat kasar. Kira-kira kalau tinggi serat kasar ini pakan apa nih yang cocok? Pakan ayam atau pakan sapi? Ruminansia, makanan sapi, karena mereka butuh serat untuk dikonsumsi. Kemudian kecernaannya rendah. Jadi karena kecernaannya rendah, dimakan itu akan mengakibatkan tidak tercernanya bahan. Jadi harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Cara pengolahannya gimana? Ada amoniasi dengan urea, kemudian fermentasi mikroba, misalnya pakai IM4. Kalau amoniasi dengan urea bisa dicampur dengan kotoran ayam, pupuk urea, itu namanya jerami amoniasi. Nah, kemudian terakhir bisa kita kombinasikan dengan leguminosa indigofera, baik itu segar maupun tepung. Nah, ini ada beberapa pengabdian masyarakat Bapak di beberapa peternak nih. Jadi
Di sini limbah apa nih? Kira-kira itu. Limbah jagung. Jadi itu adalah jerami jagung. Jadi jerami itu adalah segala sesuatu yang telah diambil manfaatnya atau buahnya. Misalnya jerami padi, artinya padinya yang sudah diambil, tinggal jeraminya. Sekarang jagung, sudah diambil buahnya, tinggal jeraminya. Nah, ternyata jerami jagung ini juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pakan ternak. Nah, ini terlihat ladang jagung yang luas kan. Nah, ini berapa kira-kira potensinya untuk dijadikan pakan ternak? Kalau diawetkan, tentu kalau peternak biasa ngarit-ngarit tiap pagi gitu kan. Nah, kalau sarjana peternakan seharusnya nggak boleh ngarit lagi, harus di restock, ada cadangannya. Jadi protein kasar dari jerami jagung ini berkisar antara 5-8%. Ini lebih tinggi bahkan daripada jerami padi. Nah, pemberiannya dapat diberikan secara segar, kering maupun dalam bentuk silase. Silase itu apa? Fermentasi. Jadi seluruh bagian tanaman dari jagung ini bisa dimanfaatkan. Daunnya, batangnya, pucuknya itu bisa dimanfaatkan. Tapi diolah terlebih dahulu, dicacah, dikecil ukurannya, baru dilakukan pengolahan. Nah, selanjutnya ini ada pucuk tebu. Kalau di daerah kita di mana yang paling banyak? Di depan rumah masing-masing ada pucuk tebu nggak? Nggak ada. Yang ada sawit sama karet, ya. Nah, jadi kalau teman-teman ke Sumbar itu ada Puncak Lawang kan? Nah, di Puncak Lawang itu penghasil tebu terbesar. Kalau mau ke Puncak Lawang mungkin tinggi ke sana melihat pemandangan Danau Maninjau. Nah, itu banyak tanaman-tanaman tebu gitu kan. Nah, tanaman-tanaman tebu ini yang diambil hanya pucuknya, batangnya untuk konsumsi manusia gitu kan. Ampasnya juga bisa, ampas tebu. Nah, sekarang ada pucuk tebu. Pucuk tebu ini ternyata mengandung protein 5-7%. Nah, tersedia melimpah saat musim giling, ini sekitar bulan Juni sampai Oktober. Kemudian dia juga masih mengandung gula residu. Nah, namanya kalau yang pakai gula tentu manis. Kalau yang manis tentu enak gitu kan. Apalagi orang kan, kalau manis tentu enak dipandang gitu kan. Pakan ternak juga seperti itu. Ada kandungan manisnya juga meningkatkan palatabilitas. Palatabilitas ini tingkat kesukaan ternak terhadap bahan pakan yang dikonsumsinya. Nah, kemudian gimana nih menyimpannya agar stoknya tersedia terus-menerus? Nah, salah satunya dengan membuat silase sehingga bisa dihasilkan sepanjang tahun. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, kemudian limbah pertanian lainnya. Ya, jadi dia limbah-limbah ini masih memiliki nilai nutrisi unggulan. Contohnya ada jerami kedelai. Berarti kalau jerami kedelai apanya yang sudah diambil? Buah kedelai. Dia juga mengandung protein, juga lebih bagus dibandingkan di jerami. Kemudian kulit kakao. Nah, ini adalah jerami kedelai. Kemudian ini kulit kakao. Ini ampas tahu. Jadi ampas tahu ini tahu dari mana asalnya? Dari hasil pengolahan kedelai menjadi tahu. Terciptalah ampas tahu. Jadi beda ampas dengan bungkil, ada namanya bungkil, ada yang namanya ampas. Kalau ampas itu yang diambil saripatinya. Kalau bungkil yang diambil minyaknya. Bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, itu yang sudah diambil minyaknya. Jadi beberapa limbah pertanian ini sangat berpotensi untuk dijadikan pakan ternak. Oke, selanjutnya ini ada limbah perkebunan. Nah, kira-kira apa nih? Coba didiskusikan dengan temannya masing-masing sebelah meja. Kira-kira apa saja nih limbah perkebunan yang ada? Ya, bungkil sawit. Apa lagi? Fajri? Irfan? Tangkos, Pak.
Tangkos, apa itu tangkos? Kulit yang kulit sawit itu Pak. Kulit Setelah sawit. yang diambil buahnya Pak. Nah, jadi Bisa itu dijadikan pupuk pupuk. pupuk Iya. tanaman. Jadi tangkos itu singkatan dari tandan kosong. Jadi sudah diambil buahnya, tinggal tangkosnya. Kemudian apa lagi? Vina? Ada yang tahu? Jadi yang bisa dimanfaatkan pelepahnya, bungkil inti sawit, kemudian ada solid. Solid itu adalah lumpur sawit. Itu limbah hasil pengolahan sawit di pabrik gitu kan. Nah, ini juga sudah Bapak lakukan dulu pengabdian masyarakat di desa Tapung sana. Ini kerjasama dengan Mr. Beren yang dari PUM Belanda. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara memanfaatkan tandan kosong itu menjadi pakan ternak. Nah, jadi yang pertama itu ada pelepah sawit. Jadi proteinnya berkisar antara 2 sampai 4. Serat kasarnya tinggi. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Kemudian bungkil inti sawit. Bungkil artinya sudah diambil minyaknya. Jadi inti sawit yang bagian dalam yang putihnya itu sudah dikeluarkan minyaknya jadi minyak goreng, dijual gitu kan. Jadi tinggal hasilnya berupa bungkil inti sawit. Warnanya seperti ini, coklat. Nah, kemudian ada lumpur atau solid sawit. Nah, ini sama dengan ampas tahu nih. Beberapa peternak sapi juga menggunakan solid ini sebagai pakan ternaknya. Bahkan ada yang memberikan solid nito guna untuk penggemukan sapi. Jadi kalau di Riau ya, khususnya daerah Kampar, banyak kan perkebunan sawit. Banyak. Ada lahan orang tuanya yang bisa dibagi dengan Bapak. Oke, jadi itu potensi-potensi bahan pakan yang bisa digunakan dari limbah perkebunan maupun pertanian. Nah, jadi ada pelepah sawit. Pelepah sawit itu crude protein. Crude protein ini adalah protein kasar. Crude fiber, serat kasar. Jadi maksimal penggunaannya di dalam ransum 10%. Kemudian must be chopped. Must be chopped ini harus dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian bungkil inti sawit. Ada crude protein atau protein kasar 15%. Nah, ini harganya murah nih, 800 per kilo. 800 rupiah. Ini kalau dolar nggak naik lagi ya kan. Kemudian replace rice bran, artinya dia bisa menggantikan dedak. Rice bran itu dedak padi. Kemudian lumpur atau solid sawit. Nah, ini protein kasarnya 11%, tingkat kesukaannya tinggi, kemudian bisa sampai 15% di dalam pakan ternak kambing. Nah, jadi ini merupakan semuanya sumber dari hasil perkebunan sawit. Belum perkebunan-perkebunan yang lainnya. Nah, jadi mungkin tugas adik-adik nanti teman-teman sekalian bisa mengidentifikasi di rumahnya masing-masing apa-apa saja yang bisa berpotensi untuk dijadikan bahan pakan. Nah, kemudian ada pakan komplit berbasis limbah sawit. Ada pelepah sawit, bungkil inti sawit, mineral tambahan, kemudian ada indigo vera, kemudian solid sawit. Nah, ini bisa dikembangkan sebagai ransum komplit sawit. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu nih yang meneliti bahwasannya indigo vera itu sangat bagus untuk ternak kambing. Jadi itu bisa proteinnya tinggi, jadi bisa dicampurkan ke ransum-ransum lain sehingga menghasilkan ransum yang komplit atau yang utuh, yang lengkap di sana. Jadi kalau ayam biasanya ada ransum komplitnya. Sekarang untuk ternak ruminansia juga ada ransum komplitnya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan. Yang pertama, apa yang telah kita pelajari barusan? Limbah pertanian. Apa-apa saja limbah pertaniannya? Jerami padi, jerami jagung, Jerami kedelai, kulit kakao, pucuk tebu.
Kemudian limbah perkebunan ada apa saja? Pelepas sawit, Bungkil inti sawit, solid, tangkos. Nah, kemudian kunci dari semuanya ada yang bisa digunakan langsung, ada yang tidak bisa digunakan langsung. Yang tidak bisa digunakan langsung diapakan terlebih dahulu? Diproses atau diolah sesuai dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kemudian pakan komplit. Jadi pakan komplit ini diintegrasikan dengan bahan pakan lokal. Contohnya di sini ada individu vera. Misalnya di rumahnya ada apa? Ada azolla. Ada apa lagi di rumahnya? Yang dekat-dekat saja. Contohnya di 13 Koto Kampar ada kampung namanya kampung apa? Patin. Kampung Patin. Nah, hasil dari pengolahan ikan patin itu ada limbahnya jeroan ikan patin, tulang ikan patin. Kira-kira itu bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Nah, jadi peran kuncinya kemandirian pangan agar peternak itu nggak mencari-cari lagi bahan pakannya, agak susah lagi mencari-cari bahan pakannya. Kemandirian pakan itu dimulai dari pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di sekitar kita. Syaratnya apa? Murah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terkait apa saja? Boleh terkait materi lebih diutamakan. Pas? Artinya mengerti ya? Mengerti. Alhamdulillah. Oke, ini silakan nanti teman-teman sekalian, ini adalah tugas. Jadi kita cari bukan minggu depan, mungkin besok satu lagi kita cari praktikum untuk membuat silase. Jadi ada beberapa indikator kualitasnya. Yang pertama aromanya. Aromanya itu gimana hasil silasenya yang kita buat. Jadi kita pertama bikin silase, kemudian kita analisa aromanya, asam, busuk kah, manis kah, wangi kah. Kemudian warna, ada yang coklat, ada yang hijau. Kemudian ada tekstur, halus, kasar, lembek. Nah, ini sesuai hampir sama dengan uji organoleptik anak-anak gizi. Nah, kemudian pH ini derajat keasam-basaan, asam atau basa ya. Kemudian walaupun ini berkelompok, tolong susun per individu. Jadi kemudian tugas proyek kita menyusun ransi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kita cukupkan? Cukup. Ya, jangan lupa tugasnya ya. Siapa? Oke, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus dulu. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-14 mata kuliah pengantar bahan pakan yang berfokus pada topik pemahaman potensi sumber daya lokal yang berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menjelaskan dan mengidentifikasi potensi bahan pakan yang berpeluang untuk dimanfaatkan agar terciptanya ketahanan pakan ternak yang berkelanjutan. Menguraikan contoh-contoh bahan pakan, sumber pertanian, kemudian bagaimana cara mengolahnya, nilai gizinya, untuk ternak apa sebaiknya digunakan, melalui tanya jawab dan juga diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas proyek dan persiapan praktikum pengolahan bahan pakan melalui cara ensilase dan belajar mengidentifikasi silase yang baik dari segi aroma, warna, dan pH. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan real di lapangan, baik itu di masyarakat maupun di industri. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan LLDikti 17 Wilayah Riau dan Kepri, serta seluruh tim asesor sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.